Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama berdoa. Dia, Khairul Tina, Nisa, Jessica, Ano, Riri, Alika, Nabila, Tasya, Erna. Ada yang bisa? Coba. Kamu nak? Hikmah sholat sunnah adalah kita lebih banyak bersyukur kepada Allah. Tangan dulu, benar ya. Kita lebih banyak bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur. Kemudian kompetisi dasarnya. Kompetisi dasar ini yang pertama, kalian menunaikan sholat sunnah. Kemudian yang kedua, kalian menunjukkan peduli gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Tuh. Kemudian yang ketiga, titik 6, memahami sholat sunnah. Kalian lebih paham mempraktekkan sholat sunnah, maupun itu berjamaah maupun itu munfarid. Kita ke indikator pencapaian kompetensi. Itu coba kalian perhatikan. 1.4.1 membiasakan sholat sunnah berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. 1.4.2 membiasakan sholat sunnah munfarid dengan benar. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertiannya. Kedua, mampu menjelaskan macam-macam sholat sunnah dan munfarid. Kemudian yang ketiga, dengan berdiskusi kalian bisa mempraktekkan sholat sunnah dan munfarid. Belum kita ke materi, ibu pembagian kelompok dulu ya. Kelompok 1 barisan sini, yang kelompok 2-nya di barisan sini. Oke, pembagian kelompoknya. Coba tempat duduknya kalian diskusikan. Perhatikan, kalian amati. Yang pertama itu sholat sunnah. Aja kalian 5 waktu. Sholat apa aja? Sholat zuhur. Apalagi ayo. Sebagaimana sholat biasa, setelah membaca doa iftitah disunahkan takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Di sela-sela setiap takbir tersebut dianjurkan membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian yang selanjutnya membaca surat Al-Fatihah, ruku, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud sesuai dengan kita sholat seperti biasanya. Tapi dia takbirnya dua kali 2 rakaat. Yang pertama berapa kali? Sholat Idul Fitrinya takbirnya 7 kali. Yang rakaat kedua melaksanakan takbirnya berapa? 5. Itu ya. Kemudian baru salam. Oke, itu ya tata caranya nah ya. Kemudian yang kedua, sholat sunnah berjamaah. Yang ibu contohkan di sini sholat sunnah duha, sholat duha. Sholat duha ini dia bisa berjamaah, dia bisa munfarid. Ya, dia bisa sendiri, maksudnya munfarid itu sendiri. Bisa sholat sendiri kalian di rumah, bisa berjamaah kita sama-sama di sekolah. Itu tata caranya. Coba siapa yang bisa? Oke. 1. Berniat untuk melaksanakan sholat sunnah duha setiap 2 rakaat. Islam seperti biasanya bahwa niat itu tidak harus dilafazkan karena niat sudah dianggap cukup meski hanya di dalam hati. 2. Membacakan surat Al-Fatihah. 3. Membaca surat
Asyamsyu Quran ayat 91 pada rakaat pertama atau cukup dengan membaca kuliah Quran ayat 109 jika tidak hafal surat Asyamsyu itu. Kemudian yang keempat Membaca surat Ad-Duha Quran ayat 93 pada rakaat kedua atau cukup dengan membaca Quran ayat 112 jika tidak hafal surat Ad-Duha. 5. Ruku, iktidal, sujud, duduk, dua sujud, tasyahud dalam salam salat sampai pada acara sholat duha. 6. Menutup sholat duha dengan berdoa. Oke, dan itu ya, menutup doa, kemudian kita baca apa yang kita inginkan pada sholat duha. Tuh, itu tata caranya. Tapi kalau kalian nggak hafal surat Syamsu, bisa baca surat-surat yang lainnya. Yang penting kita mempunyai niat, ada niatnya, niat sholat duha. Kemudian berapa rakaat yang mau kalian sholat duhanya, terserah. Apa mau 2 atau mau 4, ya? Paham nak? Oke. Kemudian dalilnya, kalau kita misalnya Idul Fitri itu ada dalilnya. Ada yang bisa dalilnya? Oke, nah coba. Ya, itu artinya apa? Maka dahulu para sahabat Rasulullah, ya, apabila mereka bertemu pada hari raya, satu dengan yang lainnya saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu ya yang dalilnya, yang dalil sholat Idul Fitri. Yang kedua Ibu contohkan itu dalil tentang sholat duha. Tadi kan udah tata caranya ya. Udah kita caranya, sekarang sholat duha. Terus coba baca, ada yang mau? Oke, mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ibna ada'at min awalin nahari arba'a raka'atin akfi ka'abirahun. Oke, yang ini ya dalilnya yang sholat duha. Artinya, wahai anak Adam, rukuklah atau sholatlah, ya. Kemudian karena aku pada awal siang sholat duha 4 rakaat, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Itu ya, nanti kalian diskusikan itu berkaitan dengan hubungan dalil dengan yang sholat duhanya nanti, ya. Tuh, itu dalilnya yang dalil sholat. Masyarakat lagi melaksanakan sholat Idul Fitri. Berbondong-bondong melaksanakan di mana dia? Sholatnya nak? Sholatnya di mana? Di lapangan, ya. Ini masyarakat di sana dia melaksanakan sholat Idul Fitrinya di lapangan atau di jalan, di tengah-tengah jalan itu. Sekarang kalau kalian sudah mengamati dari apa yang Ibu jelaskan tadi, yang sudah kalian baca dalilnya, sudah baca tata caranya, ya, sudah paham mungkin ya, atau ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, kelompok 1. Oke, pertanyaannya apa? Apa hukumnya sholat duha? Niat sholat duha. Ada yang bisa menjawab? Oke, nah, Pak. Usolli sunatan 2 raka'ataini mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Oke, itu niatnya. Niat sholat duha kalau kalian 2 rakaat itu tadi. Tadi kan? Usolli sunatan duha raka'ataini mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala kalau kalian sendiri. Tapi kalau kalian berjamaah pakai makmuman. Sekarang kita pembagian tugas kelompoknya. Pembagian kelompoknya ini coba kalian pelajari, kalian diskusikan sama teman-temannya ya. Kelompok 2 diskusikan sama teman-temannya, ini tugasnya. Oke? Sudah selesai tugasnya? Udah. Kelompok 1, berdua? Berdua udah? Oke, udah. Sekarang coba kelompok 2, kelompok 1 dulu lah. Kelompok 1 kalian apa hasil diskusinya? Coba berdiri nak. Kelompok 2 dengarkan.
Hubungan pengertian, dalil, dan ketentuan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri sama dengan sholat sunat secara berjamaah dilakukan setelah 1 bulan berpuasa, sehingga berhubungan dengan dalil, yaitu seseorang meraih kemenangan dengan berpuasa 1 bulan dan dilaksanakan sholat Idul Fitri. Oke, itu hasil dari diskusi kelompok 1. Ya, oke, tepuk tangannya. Sekarang kelompok 2. Coba kalian presentasikan di kalian kelompok 2. Yang kelompok 1 kenalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan pengertian dalil, pengertian dan ketentuan sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah dilakukan pada waktu timbulnya matahari terbit sampai pada waktu sebelum sholat zuhur. Hubungannya dengan dalil, dengan melaksanakan sholat duha maka rezeki akan mengalir. Oke, itu hubungannya dengan dalil ya. Oke, tangannya harus sudah dibaca sama temannya. Kemudian ada yang menanggapi nak dari presentasi kelompok 1 dan kelompok 2? Ada kelompok 1 menanggapi presentasinya kelompok 2? Oke? Presentasinya mengkomunikasikannya? Ada? Kelompok 1 atau kelompok 2? Oke, begini. Dengarkan ya kelompok 2 ya. Pertanyaan adalah, apakah orang tersebut meraih kemenangan apabila dia tidak puasa? Mereka tidak puasa, maka mereka Idul Fitri kurang lengkap, kurang afdol, hanya ikut-ikutan meraih kemenangan. Nah, itu berarti dia hanya mengikuti ikut-ikutan kemenangan kalau dia nggak puasa. Padahal puasa itu wajib. Tadi udah diskusi kalian semuanya, udah ada yang menanggapi, semuanya udah diskusi. Sekarang ibu mau bertanya nih, ya. Sekarang ibu mau bertanya, apa sih artinya sholat sunnah? Ada yang tahu? Oke, kalau mana? Apa artinya? Sholat sunnah bertujuan untuk menambah amal kebaikan dan memiliki keistimewaan dan keutamaan, yaitu menambah pahala kita dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam sholat fardu yang kita lakukan. Oke, itu pengertian sholat sunnah ya. Oke, 100 untuk yang sudah jawab. Untuk menyimpulkan, kita sudah mengamati tadi, sudah dijelaskan. Sholat sunnah tadi adalah sholat tambahan dari sholat fardu. Nah ya, berarti dia sholat